adalah pemberdayaan kopi. Jadi kita bekerja sama dengan 7 bidadari, kemudian dari hasilnya ini Bu Anis untuk beasiswa anak yatim dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Ini jadi ada dana wakaf ya, dana wakaf dari masyarakat, kemudian dana wakaf itu dikelola, dikerjasamakan dengan sementara dengan 7 bidadari ya, 7 bidadari, dan hasilnya ternyata sudah bisa memberikan beasiswa untuk berapa 16 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Ngopi Pos Baperida Kabupaten Bondowoso. Ngobrol pengembangan inovasi Kabupaten Bondowoso. Kita hari ini kedatangan tamu di Baperida Kabupaten Bondowoso. Sudah ada Sri Kandi yang luar biasa, Mbak Indah dari YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Saya mendengar memang selama ini YDSF memiliki kiprah yang luar biasa untuk membantu kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Seringkali membantu disabilitas, membantu lansia terlantar, dan juga program-program yang berhubungan dengan penanganan bencana alam. Monggo diceritakan Mbak Indah ya, apa yang sudah dilakukan oleh YDSF. Dan mulai kapan YDSF ini ada di Kabupaten Bondowoso? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Anis. Saya sementara ini dedekan ya, ditodong gitu loh dengan yang luar biasa panutan Bondowoso. Sementara Bondowoso itu YDSF-nya berdiri dari tahun 2017. Kalau secara nasional berarti sudah hampir 10 tahun ya, 9 tahun ya. Kalau secara nasional sudah 39 tahun. 39 tahun usianya. Untuk sekarang progres yang terbaru adalah pengembangan dana produktif, adalah pemberdayaan kopi. Jadi kita bekerja sama dengan 7 bidadari, kemudian dari hasilnya ini Bu Anis untuk beasiswa anak yatim dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Untuk di Bondowoso ada kampus Atapa, itu 16 anak yang sudah dibiayai, kemudian ada SD, SMP, dan SMA. Dana yang sementara yang tergulir untuk tahun 2026 adalah 100 juta. Mohon doanya mudah-mudahan dengan... Maksudnya dana bergulir itu artinya dana itu nanti untuk pengembangan kerjasama kopi. Siap. Dan kemudian hasil bersihnya digunakan untuk beasiswa kepada mahasiswa dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Dari 100 juta yang sudah bergulir 1 tahun ini sudah bisa membiayai, itu kan keuntungannya saja ya Mbak Indah ya. Jadi dananya yang wakaf, karena ini dana wakaf ya, harus kembali. Jadi 100 juta itu kembali dulu, itu kemudian hasilnya itu setelah dikurangi untuk biaya pemberdayaan petani, di sini ada pemberdayaan. Jadi selain untuk manfaat untuk anak yatim, tetapi ada pemberdayaan. Jadi petani itu sekitar 15 petani diberdayakan. Jadi dia itu penghasilannya otomatis bertambah. Ada salah satu, dan 100 juta dana wakaf itu nanti kembali ke YDSF lagi. Nanti diputar lagi untuk kegiatan yang lainnya. Gitu. Jadi di YDSF ini jadi ada dana wakaf ya, dana wakaf dari masyarakat. Kemudian dana wakaf itu dikelola, dikerjasamakan dengan sementara dengan 7 bidadari ya, 7 bidadari, dan hasilnya ternyata sudah bisa memberikan beasiswa untuk berapa 16 untuk 16 mahasiswa dan anak-anak yatim. Luar biasa. Dan nanti kelebihannya 100 juta itu akan kembali lagi, dikelola kembali dan bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Satu lagi ya Bu Anis, dari hasil ini ada anak yang bisa lulus S2. Sudah membiayai S2. Dia dulu tuh nggak mau sekolah. Jadi anak Beringin, jadi nggak mau sekolah karena di Beringin itu nggak ada lingkungan yang sekolah. Sekarang dengan dibantu YDSF, sekitarnya itu mau sekolah dan bisa lulus S2, memberikan inspirasi kepada warga yang ada di sekelilingnya. Berarti ini ada 2 kelebihan ya. Jadi yang mengelola memiliki keterampilan pengembangan kopi, ya dana wakafnya kembali utuh, tetapi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang penting pemberdayaannya juga jalan gitu, sehingga petani juga merasakan manfaatnya.
Saya dengar juga YDSF juga berkontribusi kepada pembangunan terkait dengan pengoboran di Purnama. Di Purnama ya. Alhamdulillah. Dan ini akan ada beberapa titik lagi yang dilakukan untuk pengoboran supaya kebutuhan air minum masyarakat itu juga bisa disuplai dari dana sosial. Ya. Bisa diceritakan ini titik mana yang akan dibangun, Mbak Indah? Sementara yang tahun kemarin, yang 2025 di Purnama di Gayam, itu saya terus terang Bu Anis, waktu saya mencari galang donasi, saya tuh diejeh dengan orang-orang. Kok ngebur di sana ngentek-ngentek duit, gak mungkin keluar air. Tetapi Allah Maha tahu, sehingga dengan kegigihan kita dan tim selama 6 bulan kita ngebur. Rencananya mau ngebur dipakai untuk bulan puasa. Berapa meter itu ternyata? 75 Tapi meter. Waktunya 6 bulan. 6 bulan gitu, ya. Seperti yang jenengan pernah resmikan gitu ya. Sekarang sudah bisa dimanfaatin oleh masyarakat di Desa Gayam dan ini Purnama sekitarnya. Dan rencananya mohon doanya kita mau ngebur di Desa Kalianyar, Kecamatan Kelabang. Di sana ya sama mirisnya kadang-kadang ada air hujan untuk minum, sehingga itu yang memotivasi kita bahwa air di Indonesia itu sebetulnya banyak, cuma cara pengolahannya aja, pengeborannya, mohon dukungannya sehingga kita bisa menjadi tangan kanan masyarakat dan juga pemerintah. Alhamdulillah. Jadi ini apa ini Mbak Indah ini ya? Ini ada buku juga. Itu biasanya diberikan kepada oleh para donatur. Seni sholat khusyuk ya. Siap gitu. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi. Kadang kalau ibu-ibu sholat pikiran nih, anakku sih gurung bayar iki gitu. Jadi di situ ada teori-teorinya bagaimana kita bisa khusyuk mengelupakan semuanya itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh YDSF bisa menginspirasi banyak orang sehingga dalam keterbatasan kita masih bisa memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di lingkungan kita. Monggo mungkin closing Mbak Indah. Monggo kita salurkan zakat infak sedekahnya ke YDSF, insya Allah akan bermanfaat. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih kedatangan Mbak Indah di Baperida Bondowoso. Kita terus sama-sama saling menguatkan, menginspirasi untuk kemanfaatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.